boleh. Ya udah. Ya. 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 Ndiki nyonya niki. Wih. Kiwi. Wih. Kiwi, siap kiwi. Kok dikat ya, Gus ya? Mosok ning ngarep-ngarep ono wi neh. Wih. Wih. Yes, monggo. Wis direkod kah? Sudah ya? Sudah, Wan. Oh, oke. Oke. 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan komparasi RTOS dari kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan, saya Muhammad Hasib Pradana, kemudian di sini ada kelompok saya, ada Bagus Triatmojo, Naufal Yoga Pratama, dan juga Galang Satrio Wicaksono. Jadi next. Pertama-tama, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu RTOS. RTOS merupakan sistem operasi yang dirancang untuk aplikasi real-time menggunakan ketepatan waktu dan determinisme. Kunci utamanya dalam pengembangan sistem tertanam modern, mulai dari perangkat IoT sederhana hingga sistem kontrol industri yang sangat kompleks. Bisa lanjut? Nah, mengapa membandingkan RTOS ini penting? Karena pemilihan RTOS yang tepat sangat mempengaruhi performa, skalabilitas, dan kemudahan dalam pengembangan sebuah proyek. Selain itu, setiap RTOS memiliki keunggulan, lisensi, dan juga ekosistem yang berbeda, sehingga perlu disesuaikan terhadap proyek yang sedang dikerjakan. Bisa next? Nah, apa saja sih RTOS yang akan kami bandingkan untuk kami presentasikan pada hari ini? Yang pertama adalah Free RTOS, merupakan salah satu RTOS paling populer dan juga banyak digunakan di dunia. Yang kedua adalah Zyber RTOS, merupakan proyek kolaboratif di bawah naungan Linux Foundation dengan fokus pada keamanan dan konektivitas rotate on what you want to discuss. Kemudian ada Azure RTOS atau ThreadX, RTOS komersial dari Microsoft yang dikenal dengan performa yang tinggi dan juga jejak memori yang kecil. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan dan integrasi. Yang pertama adalah FreeRTOS. Untuk fleksibilitasnya itu cukup tinggi, dapat diintegrasikan ke berbagai arsitektur microcontroller seperti ARM, RSCV, dan lain-lain. Dan juga untuk toolchain seperti GCR, IAR, Keil, dan lain-lain. Untuk proses integrasinya, umumnya source code FreeRTOS ditambahkan langsung ke dalam proyek aplikasi. Konfigurasi dilakukan melalui satu header file, yaitu freertos.config.h. Untuk ekosistem, banyak didukung oleh perusahaan chip seperti STM Microelectronics, contohnya dalam STM32 Cube, dan Espressif ISP IDF. Untuk kurva pembelajaran dianggap relatif lebih mudah bagi pemula karena dokumentasi yang melimpah dan banyak contoh proyek. Lalu itu adalah Zapier RTOS. Pada sistem build modern menggunakan config dan CMake untuk konfigurasi dan build proyek. Ini memungkinkan konfigurasi fitur kernel yang sangat modular. Lalu juga struktur proyek yang terorganisir, memiliki struktur direktori yang jelas dan memisahkan kode aplikasi dari kode kernel dan board support package atau BSP. Lalu untuk ekosistem didukung oleh perusahaan besar seperti Intel, NXP, dan Nordic Semiconductor, memiliki driver dan subsistem yang kaya seperti Bluetooth, networking, dan USB. Untuk performa pembelajaran mungkin sedikit lebih sulit ya daripada FreeRTOS untuk di awal karena harus memahami sistem build-nya, namun sangat powerful untuk proyek yang lebih kompleks. Untuk yang ketiga adalah ada Azure RTOS ThreadX dari Microsoft. Integrasinya erat dengan ekosistem Microsoft, terintegrasi penuh dengan Microsoft Azure untuk layanan IoT. Fokus pada kemudahan penggunaan, API yang intuitif dan konsisten, biasanya didistribusikan sebagai library yang sudah dikompil. Untuk proses integrasinya seringkali sudah terpakai dalam software development kit atau SDK dari perusahaan chip, misalnya ST, Renesas, dan Microchip. Untuk pembelajaran ini mudah untuk diadopsi, terutama jika sudah familiar dengan lingkungan pengembangan dari perusahaan chip yang terkait.
Nah, selanjutnya perbandingan fitur untuk manajemen tugas, task atau thread untuk ketiga RTOS. Untuk unit eksekusi FreeRTOS task untuk Zapier RTOS thread dan Azure juga thread. Lalu untuk prioritas fleksibel untuk FreeRTOS dikonfigurasi saat kompilasi. Lalu untuk Zapier membedakan kooperatif dan preemptive. Untuk Azure hingga 1024 level sangat granular. Untuk manajemen task untuk FreeRTOS melakukan secara manual, deteksi overflow opsional. Lalu untuk CPRTOS, proteksi overflow dan dukungan MPU. Untuk Azure RTOS dioptimalkan untuk efisiensi memori. Lalu untuk keunikan FreeRTOS, API sederhana dan to the point. Lalu untuk CPRTOS, dukungan user atau supervisor mode untuk keamanan. Lalu untuk Azure RTOS, lebih ke konteks switch yang sangat cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan fitur penjadwalan atau scheduling. Yang pertama untuk FreeRTOS ada algoritma utama, yaitu preemptive or priority based scheduling yang juga mendukung cooperative scheduling. Kemudian ada fitur tambahan pada FreeRTOS yaitu time slicing, yaitu round robin untuk task dengan prioritas yang sama. Kemudian fokusnya dari scheduling di FreeRTOS ini yaitu mengedepankan untuk simplicity dan keandalan. Kemudian selanjutnya untuk yang Zephyr RTOS itu algoritma cenderung lebih canggih, yaitu mendukung berbagai algoritma penjadwalan termasuk earliest deadline first atau EDF untuk aplikasi real time yang ketat. Kemudian fleksibilitasnya itu mendukung priority based preemptive, round robin dan penjadwalan meta IRQ. Kemudian untuk fokusnya itu lebih ke fleksibilitas dan fitur lengkap untuk berbagai kasus penggunaan. Selanjutnya untuk Azure RTOS atau ThreadX, di sini performanya tinggi karena menggunakan algoritma preemptive priority based dengan thresholding priority yang memungkinkan task untuk sementara waktu menonaktifkan preemption dari task berprioritas lebih tinggi. Kemudian kecepatannya dioptimalkan untuk kecepatan penjadwalan dan latensi interupsi yang sangat minimal. Dan fokusnya itu pada performa dan determinisme tingkat tinggi. Selanjutnya ada perbandingan dari fitur sinkronisasi dan IPC. Nah, setiap RTOS ini menawarkan berbagai pendekatan yang berbeda, mulai dari API sederhana di FreeRTOS hingga fitur keamanan seragam pada Zephyr. Selain itu, perbandingan ini juga mencakup fitur-fitur unik yang menjadi keunggulan masing-masing sistem. Pemahaman perbedaan ini membantu pengembang memilih RTOS yang paling sesuai dengan kebutuhan spesifik proyek mereka, baik dari segi performa, fleksibilitas maupun fungsionalitas selanjutan. Untuk FreeRTOS ini menggunakan pada mekanisme mutek dan semafor menggunakan standar priority inheritance opsional. Kemudian pada MySQL-nya cenderung menggunakan API sederhana yang hanya mengcopy by value atau referensi, dan fitur unik pada FreeRTOS ini yaitu task notification atau IPC ringan dengan event group. Selanjutnya untuk Zephyr RTOS pada mutek dan semafornya sama seperti FreeRTOS, standar priority inheritance bawaan. Kemudian pada MySQL-nya ini sangat fleksibel dari segi ukuran maupun mode transfernya, serta pada Zephyr RTOS ini ada fitur unik yaitu pipes dan slabs mirip operating system desktop dan key object atau keamanan seragam. Selanjutnya yang terakhir pada Azure RTOS atau ThreadX, untuk mutek dan semapurnya ini lebih efisien dan priority inheritance bawaan. Untuk MySQL-nya ini sangat cepat, bisa kirim ke depan antrian karena ini bisa diatur sesuai dengan preemptifnya. Selanjutnya pada Azure RTOS ini ada fitur unik yaitu event flag dan manajemen memori deterministik. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan, ada FreeRTOS ini ada kelebihannya yaitu sangat populer, komunitas besar, banyak contoh, jejak memori kecil, dan lisensi MIT yang permisif. Namun kekurangannya yaitu fiturnya tidak sebanyak Zephyr dan model keamanannya terbatas. Pada Zephyr RTOS ini kelebihannya fitur yang sangat lengkap, networking dan security, didukung industri yang besar, scalable, dan model keamanannya yang kuat.
Selanjutnya untuk kekurangannya yaitu kurva belajar yang lebih tinggi sehingga mungkin lebih sulit bagi pemula untuk mulai mengadopsi dari Zephyr RTOS ini. Jejak memorinya juga lebih besar tergantung dari konfigurasi dari sistemnya. Dan yang terakhir untuk Azure RTOS atau ThreadX, kelebihannya yaitu performa yang sangat tinggi dan deterministik, jejak memori kecil, sertifikasi keamanan dan keselamatan, misal untuk industri medis maupun aviasi, dan integrasi pada Azure IoT. Kekurangannya yaitu komunitasnya tidak sebesar FreeRTOS dan lebih terikat pada ekosistem vendor tertentu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun untuk penggunaan masing-masing RTOS ini, yaitu pilih RTOS atau Free RTOS jika Anda itu baru memulai dengan RTOS, kemudian proyek Anda juga butuh jejak memori yang sangat kecil. Anda juga memerlukan fleksibilitas maksimum dalam memilih hardware dan toolchain. Terakhir, Anda menginginkan lisensi yang sangat bebas. Kemudian pilih Zephyr RTOS jika proyek Anda sangat kompleks dan membutuhkan banyak fitur bawaan. Misalnya Bluetooth LE, TCP atau IP, terus juga USB. Kemudian proyek Anda juga membutuhkan keamanan yang menjadi prioritas. Terakhir, Anda juga membangun produk jangka panjang yang membutuhkan skalabilitas dan dukungan industri. Boleh di next. Yang terakhir, pilih Azure RTOS atau ThreadX jika aplikasi Anda adalah hard real-time yang menuntut latensi yang sangat rendah. Proyek Anda memerlukan sertifikasi keselamatan atau keamanan, misalnya DO178P atau IEC 61508. Kemudian yang terakhir, Anda akan mengintegrasikan perangkat Anda secara mendalam dengan layanan cloud Microsoft Azure. Next. Kesimpulannya adalah pemilihan RTOS yang ideal bergantung pada prioritas proyek. Misalnya FreeRTOS adalah pilihan aman dan fleksibel untuk penggunaan umum, kemudian Zephyr unggul untuk produk terkoneksi yang butuh fitur lengkap dan keamanan tinggi. Kemudian yang terakhir, Azure RTOS merupakan solusi berperforma tinggi dan tersertifikasi yang dirancang khusus untuk aplikasi kritis. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Cut. warahmatullahi wabarakatuh. Pirang menit itu. Suan gak yo?